Kemudian selanjutnya setelah kita 3 kali ketemu lagi, itu biasanya kita mengadakan UTS. 3 kali ketemu lagi, kita mengadakan tes 2, 3 kali ketemu lagi, kita mengadakan UAS. Masing-masing persentasenya bobotnya 25% untuk nilai akhir kalian. Nanti nilai akhirnya bisa kalian baca di peraturan awal yang kalian terima waktu BGG. Nilai batas kelulusan untuk semua mata kuliah itu 56 ya. Jadi 56 itu kalian dapat huruf C. C itu artinya lulus. Di bawah itu kalau kalian dapat huruf D itu berarti nggak lulus. Ada lagi yang nggak lulus itu yang lebih parah lagi dapatnya huruf E. Apa bedanya? Kalau kalian dapat huruf D, kalian masih bisa untuk mengambil mata kuliah lanjutannya pengantar akuntansi ini. Tapi kalian tetap harus ngulang pengantar akuntansi. Kalau kalian dapat E, berarti harus ngulang dulu pengantar akuntansinya baru bisa ngambil lanjutannya. Saya harapkan di kelas saya itu ya, jangan sampai nggak ada yang semuanya kalau bisa lulus gitu ya. Kita berpikir positif. Nah, jadi selanjutnya kalau kalian ingin tahu rating lagi di atas C itu ada B+, ada B, ada dan sampai A, itu kalian baca sendiri kira-kira range-nya berapa nilainya. Kalau saya jelaskan di awal terlalu dini, nanti aja ya, kalau sudah mulai punya nilai tes 1, sudah mulai ada nilai UTS, terus kalian pengen tanya saya gimana cara ngitung nilai, cara ngitung IP, tanyakan saja nanti waktu kita sudah lalui. Nah, biasanya tes 1 saya itu bentuknya essay ya. Jadi tes 1, tes 2 itu full saya yang kontrol di kelas B1 ini semuanya benar-benar apa kata kelas. Jadi tes 1, tes 2-nya biasanya essay. Soalnya juga dari yang saya jelaskan di kelas begitu. Mekanismenya seperti apa nanti aja mendekati tes 1 atau tes 2. Tentunya semuanya secara online ya. Dan kalian kerjakan secara individu. Di sini yang menarik di semester ini itu ada beda penilaian. Kalau biasanya hanya tes 1 sama tes 2 nggak ada poin diskusi. Nah, di semester ini kami sepakat untuk menambahkan poin diskusi. Apa itu poin diskusi? Terutama karena ini kita bicara per kelas mungkin tiap dosen ada yang mau beda caranya. Saya mau punya cara sendiri untuk kelas kita ya. Jadi kenapa saya mau kenal kalian? Nanti setiap kalian punya pertanyaan buat saya, ketika kalian dijelaskan sesuatu, ingin bertanya, ada yang kurang jelas, kalau saya rasa pertanyaan kalian itu oke, patut saya berikan nilai tambahan, itu kalian bisa dapat nilai tambah. Itu cara yang pertama untuk mendapatkan poin diskusi di kelas saya. Ada lagi, bukan kadang ya, kalau di kelas saya itu saya sering sekali melontarkan pertanyaan-pertanyaan mendadak di tengah-tengah perkuliahan. Jadi, kalau tiba-tiba teman-teman bisa jawab, kita kan belum kenal ya di awal-awal ini. Nanti saya harap semakin berjalannya waktu, saya semakin kenal dengan kalian. Jadi untuk di awal, saya mohon kalau kalian mau menyela saya, kalian sebutin nama sama NRP, tapi digit belakangnya saja. Misalnya kayak tadi, Priscilia 90, Valerie Angelica 85, gitu aja sudah cukup ya. Nanti ketika kalian mendapatkan, saya rasa kalian menyebutkan jawaban yang benar, terus kalian berhak mendapatkan poin plus. Poin plusnya langsung saya akumulasikan di tes 1 dan tes 2 ya. Katakanlah tes 1 kalian dapat nilai 70, kalian sering aktif di kelas dapat nilai 10, berarti 70 tambah 10, tes kalian langsung jadi 80. Kira-kira begitu ya. Nanti poin plusnya tolong dibantu ya, para asdos, Alvin dan Esel, tolong selalu di-record ya. Jadi saya sudah kirimin file Excel kan buat kalian. Nanti kalian berikan tanda plus begitu. Kalau ada mereka yang berhasil menjawab 2 kali ya plus-plus. Kalau 3 kali ya plusnya 3 kali dan seterusnya. Kira-kira begitu. Nah, itu mengenai tes 1, tes 2, dan poin-poin diskusi di kelas kita. Nah, kalau yang UTS dan UAS, biasanya bentuk soalnya adalah multiple choice. Biasanya kita ujiannya lewat Google Classroom atau Lentera, itu juga nanti saya pandu mendekati UTS UAS saja. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan bedanya, kalau yang UTS sama UAS itu kontrolnya kami para dosen, semua pengajar, pengantar akuntansi semester ini kita janjian bikin soalnya paralel. Nah, karena itu berarti selain tipe soal saya, ada tipe-tipe dosen lain yang harus kalian kenal juga. Jadi kalau UTS UAS itu biasanya bobot soalnya mungkin lebih tinggi gitu ya, karena yang buat separalel Petra, kemudian mekanisme penilaiannya juga lebih rigid atau lebih kaku biasanya. Kira-kira begitu sih tentang penilaian. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau menyela saya tentang penilaian pengantar akuntansi semester ini? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau kalian mau berdiskusi, kalau kalian ada pertanyaan yang kurang jelas, langsung unmute diri sendiri ya. Caranya di pojok kiri bawah itu, silakan langsung di-unmute. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Selanjutnya, ya belum ada ya.
Andre, ada yang mau ditanggapi? Kayaknya aku salah kelas, Bu. Nah, kalau kalian salah kelas, tolong di lift, kemudian lihat di Lentera atau di email kalian, kira-kira kelas kalian sekarang sedang berjalan di link meeting yang mana gitu ya. Saya pastikan ini adalah kelas B1 ya. Caranya lihat Aku SIM. dari punya ibu. Yang punya Mem Adiawati itu cuma masuk materinya kok. Masa? Nggak ada Sebentar, invitation. sebentar. Begini. Saya cek dulu. Namanya Andre, NRP digit belakangnya berapa? 393. 393. Iya. Jurusan apa? Perhotelan, Bu. Wah, kamu pasti bukan kelas saya. Ini kelasnya akuntansi pajak, akuntansi bisnis. Gini, Indre, baca Lentera, selalu update Lentera, update email. Coba cari-cari di sana. Selain materi, kira-kira coba dilihat deh. Kira-kira gimana? Kondisi Lenteramu gimana? Kondisi emailnya gimana? Jangan-jangan di sana sudah ada update terbarunya, begitu ya. Oh iya, teman-teman. Setiap dosen itu punya cara yang berbeda dalam mengajar virtual ke kalian ya. Ada yang karena kalian baru bergabung di sini rata-rata semester 1 saya perkenalkan berbagai macam cara begitu ya. Kalau yang angkatan atas sih sudah tahu, semester lalu kan kita setengah offline kemudian setengah online. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di Petra, yang baru semester 1, tiap dosen itu punya cara yang berbeda-beda. Kalau saya suka ketemu real time dengan kalian. Jadi saya selalu menjelaskan materinya melalui Zoom ini. Kelas kalian beruntung lagi karena kalian punya akses Zoom. Nah, nanti mungkin ada yang nggak lewat Zoom, ada dosen tertentu yang lewat Google Meeting, sama saja ya, lewat Zoom atau Google Meeting. Nah, kalau di kelas saya menjelaskan secara real time, jadi saya jelaskan lewat PowerPoint, kalau ada perhitungan saya jelaskan lewat Excel, begitu. Tujuannya supaya kalian mengerti step by step-nya. Dan semua perjalanan kelas kita selalu saya record, hasil recordnya selalu saya upload di Lentera, biar kalian downloadnya juga nggak terlalu lama, nggak habisin kuota. Saya masukkannya di Google Drive ya. Jadi nanti kita latihan deh mulai hari ini. Setelah kita selesai kelas, saya record, hasil recordnya saya upload di Lentera, nanti linknya saya bagikan ke kalian. Nah, itu cara saya. Kemungkinan ada dosen lain yang caranya mirip kayak saya. Tapi ada juga yang ada ya dosen yang mengupload materi, misalnya dimasukkan Lentera, nggak bertemu secara langsung. Mungkin PowerPoint-nya disisipin dengan voice gitu ya. PowerPoint-nya disisipkan dengan suara. Jadi kalau kalian download itu, setiap kalian belajar PowerPoint-nya ada suara yang mengikuti terus. Jadi kalian seperti diajarin, walaupun nggak ketemu secara langsung, tapi bisa jelas juga. Nah, biasanya yang tipe seperti itu, kalian akan di-spare waktu beberapa menit, nggak sampai seperti lamanya kelas, kalian akan diberi kesempatan untuk diskusi di Google Meet atau Zoom beberapa saat begitu. Kalau saya benar-benar seperti kelas ya, jadi kalau jam 7.30 kita diberikan waktu sampai 10.30, ya nggak mungkin sampai habis lah. Kita nanti kelasnya nggak mungkin sampai 10.30, tapi kira-kira kita manfaatkan itu se-efektif mungkin. Itu ya yang jawaban saya buat Andre. Ada teman-teman yang lain Bu, nggak yang kira-kira bukan kelas B1 tapi masih bertahan di sini? ini saya mau tanya, Ya, ini silakan. khusus kelas akuntansi aja ya, Bu? Soalnya kita Sebentar, dari sebentar. beberapa, Kalau Richard, coba saya cek juga. Kamu jurusan ya, apa? manajemen perhotelan, Bu. Nah, kalau kamu di kelas saya, Carlo Richardson ya. Yuk. Ya, kamu di Ya, kelas memang saya. kelas kita campur sama manajemen ternyata. Jadi gini, ada beberapa yang manajemen ada hadir di sini memang. Tapi kalau tadi saya lihat Andre, sebentar ya Andre. Oh ya Andre, kalau kamu ikut kelas saya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau memang kamu belum punya link dosen yang satunya, asal kamu ngikutin kelas saya sampai habis, kemudian di kelasmu butuh absen, butuh ACC dari saya, nggak apa-apa. Nanti saya bantu, saya bilang pertemuan pertamanya kamu masuk, Andre, nggak apa-apa. Jadi Oke. tinggalkan datamu ya, nama, NRP, begitu. Atau kamu ada di grup lain kelas saya? Ada di grup Nah, ya lain sudah, ibu. jangan di-live dulu ya. Jangan di-live dulu ya. Ya. Jadi itu nanti berguna kalau misalnya kamu harus mempertanggungjawabkan absen, nanti saya bantu berarti kamu sudah pernah hadir di pengantar akuntansi. Tapi prioritaskan kelas aslimu ya. Kamu harus mengikuti yang kelasnya Budani, gitu ya. Cari Yuk. caranya, cari tanya teman-teman, mungkin ada grupnya atau seperti apa begitu ya. Kemudian Nggak dapat. selanjutnya, selain Andre, selain Richard tadi, ada yang mau setelah saya lagi mungkin? Saya, Bu. Silakan. Eh, Sebutin nama dulu. Wilson, Bu. Mm-mm. Dari manajemen perhotelan juga.
Dari Nah, ini manajemen kan perhotelan, Wilson ah, Hilliary. iya, Maksudnya kamu pengen cek apakah kamu benar di kelas saya atau enggak gitu ya? iya. Soalnya di sini saya juga dapat email dari kelas B2 juga, Bu. Barusan masuk emailnya. B2 bukan kelas saya loh kalau B2. B2 kelasnya Bu Saya Aditya B2 Wardani nih. loh. Iya, iya, Aditya. Jadi Baru masuk emailnya soalnya nih. gimana? Emailnya dari B2. Gini aja deh buat teman-teman ya. Wilson Hillary kayaknya juga bukan di kelas saya. B2 itu berarti. Jadi gini ya caranya. Teman-teman yang lain yang tadi sudah saya panggil absen juga, kalian ada nggak kelas yang tiba-tiba seperti ini juga? Jadi awalnya B1 jadi B2 gitu ada nggak? Atau cuma ini aja, pengantar akuntansi ini aja? Gimana? Teman-teman akuntansi yang lain aman-aman aja ya? Ya, cuman ini. Cuman ini aja, ya sudah lah ya. Gak apa-apa ya, jadikan jangan bingung ya. Tadi kenapa kok sampai di split kelas ya? Tadi itu awal usul ceritanya saya sudah ceritakan ke kalian. Jadi pertamanya itu satu kelas, terus di split jadi 2. Kalau nanti masih ada kendala teknis nggak apa-apa, tenang saja. Asal kalian masuk di kelas saya, kalian butuhkan absen itu buat di pertanggungjawaban kelas satunya, nanti saya bantu. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung tentang absen, jangan disela lagi ya. Jadi solusinya seperti ini, kalian lihat lentera sama email masing-masing, harusnya kalian tergabung di B1 atau B2. Kalau ada memang tertulis di SIM yang terbaru B1, berarti kalian kelas saya, Felicia. Kalau kalian di SIM yang terbaru tulisannya B2, berarti kalian kelasnya Bu Aditya Wardani. Kemudian kalau di kelas saya, ya sekarang ini adalah pertemuan pertama lewat Zoom meeting. Kalau kalian memang berada di kelas yang kedua, kalian belum dapat notifikasi apapun berupa email ataupun announcement di lentera, kalian boleh juga ikut kelas saya. Nanti kalau memang membutuhkan absennya, saya bantu untuk konversi itu ke kelas kalian. Nah, selain masalah absen, ada yang mau salah saya nggak tentang penilaian atau hal lainnya di awal kelas ini? Belum ada. Oke. Selanjutnya textbook yang kita gunakan selama 1 semester ini. Nanti kan saya hanya share kalian itu PowerPoint. Kalau kalian ingin belajar lebih dalamnya lagi, belajar tentang materinya per chapter satu persatu, kemudian ada latihan-latihan soalnya juga di sana. Ini ya, textbook kita covernya kira-kira seperti ini. Pengarangnya namanya Kieso. Kira-kira seperti ini covernya ya. Ini textbook yang akan kita gunakan untuk pengantar akuntansi selama 1 semester ini. Karena di sini mayoritas banyak jurusan akuntansi, wah, disarankan recommended kalian punya beberapa, coba deh tanya angkatan atas, atau kalian coba usahakan bagaimana caranya mendapatkan e-book gitu ya. Atau mungkin ada yang punya buku aslinya, kalian ada yang kenal angkatan atas yang sudah nggak menggunakan, silakan digunakan. Beberapa latihan pasti nanti kita ambil dari sana ya. Itu sekilas mengenai pengantar kelas kita yang awal. Ada yang mau ditanya?